Jawa Timur berusaha itu satu agama, itu satu agama. Dan ini menjadi salah satu penurunan indeks saham gabungan terparah sepanjang sejarah negara Indonesia. Bukan hanya itu, kita berbicara soal rupiah. Rupiah yang paginya dicatat RUU Polri yang dimana kalau kita coba melihat keputusan ini yang ditetapkan oleh DPR dan pemerintah, sebenarnya ini sudah merupakan SK yang sudah final. Mereka harus digulingkan. Harus digulingkan. Jam 6 dok ya? Harus digulingkan. Hari ini teman-teman semua, kita kembali lagi kepada situasi di mana kita harus menuntut pada pemerintah atas dasar pemerintah hari ini tidak bisa melakukan kinerjanya sebagaimana pemerintah kita nyanyikan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami datang bawa pasukan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami katakan Prabowo Gibran harus digulingkan. Prabowo Gibran harus digulingkan. Keamanan silakan arahkan banner-banner untuk ada ditaruh di depan dulu. Ayo teman-teman bisa kumpul ke tengah. Yang membutuhkan. Harus digulingkan. Hari ini kita sudah sampai di depan gedung yang dibuat dengan hasil jeripayah kalian semua. Gedung yang dibuat dan hasil kawan-kawan yang hari ini berdagang di pasar tapi tidak memperoleh keuntungan. Gedung yang dibuat dan hasil kawan-kawan yang hari ini mangkal di pinggir jalan tapi tidak mendapatkan keuntungan. Tapi di dalam gedung-gedung itu ternyata mereka tidak bisa dengar apa yang kita bicarakan, tidak bisa mendengar apa yang kita keluhkan. Dan hari ini kita kembali menumpahkan amarah, lelah, dan semua kekesalan kepada mereka-mereka yang menganggap bahwa mereka adalah dewan dari perwakilan. Tidak terlalu dibutuhkan di Indonesia hari ini. Ada ribuan mahasiswa pertanian di Banyumas, ada ribuan mahasiswa teknik sipil di Banyumas, ada ribuan mahasiswa dari fakultas peternakan di Banyumas. Kenapa justru batalion teritorial pembangunan dibangun dengan 3 kompi utama,
yaitu pertanian, peternakan, dan konstruksi. Apakah itu diperlukan di Banyumas, kawan-kawan? Ketika itu sudah tidak diperlukan, maka pertanyaannya hanya satu. Untuk siapa sebenarnya mereka yang berpakaian loreng itu? Untuk rakyat? Atau untuk mereka yang punya kepentingan? Dan hari ini, tidak lama ini, bukan hanya mereka yang loreng, tapi mereka yang coklat bersama. Mereka tidak lagi fokus untuk menjaga kepentingan rakyat. Tapi hari ini mereka diberikan beberapa tugas tambahan yang diperbolehkan akibat dari sahnya Undang-Undang Polri. Para kawan-kawan hari ini masih percaya dengan Polri? Apakah kawan-kawan hari ini masih percaya dengan Polri? Saran saya dibalik sih, Pak. Sudah lagi percaya. Memegang kekuasaan bersenjata. Siapa yang punya kewenangan untuk memegang senjata di negara ini? Rakyat bersatu. Tak bisa dikalahkan. Prabowo Gibran Harus digulingkan. Oke kawan-kawan. Kalau mau kita, Bapak DPRD mau duduk datang di sini. Diskusi dengan kita. Kalau nggak mau, kita akan masuk. Gimana kawan-kawan? Kita akan masuk. Silakan Bapak mau duduk datang. Kita dari koyak dari kemarin, rupiah lemah, sudah naik kita diam. Tapi di Banyumas kita akan lawan. Oke teman-teman. Ketidakadilan dan kita tidak peduli ini hari libur atau bukan. Silakan hadir atau kita akan masuk. Halo kawan-kawan semuanya. Teman-teman, hidup satu langkah revolusi. Satu langkah revolusi. Hidup mahasiswa. Kawan-kawan, hari ini kita menyaksikan bagaimana kawan-kawan mahasiswa kondusif. Satu komando kawan-kawan. Satu komando. Bapak Ibu sekalian, hari ini kenapa kami turun ke jalan? Ada kebijakan. Tidak ada. Kawan-kawan mahasiswa tidak ada yang kompromi dengan aparat. Kawan-kawan mahasiswa tidak ada yang kompromi dengan aparat. Kawan-kawan mahasiswa satu suara. Bapak Ibu polisi mungkin tidak merasakan apa yang kita rasakan. Begitu terasanya kenaikan kami hitung sampai 5, 3, 2, 1 langkah revolusi. Satu langkah revolusi. Satu langkah revolusi. Satu langkah revolusi.
Perkuat barisan kawan-kawan. Rapatkan barisan kawan-kawan. Satu langkah revolusi. Satu langkah revolusi. Satu komando kawan-kawan. Tujuan kita adalah menarik bupati dan DPR. Satu langkah revolusi. Satu langkah revolusi. Revolusi. Tangan kawan. Tangan kawan. Mundur. Mundur kakak mundur. Silakan mundur dulu. Tapi jangan menggunakan barisan. Satu langkah revolusi. Polisi silakan mundur dua langkah, usah dorong. Bahkan mahasiswa silakan mundur jauh. Bahkan satu komando silakan mundur Silakan kawan-kawan jaga diri. Karena kita masih sedang tertiga mau. Teman-teman dari dalam awal mohon untuk bisa menjaga diri, tidak melakukan kekerasan. Setelah kawan-kawan terima kasih dari mahasiswa, silakan Anda dapat menyampaikan lagi dan itu kawan-kawan. jauh.
balik Pak, melihat kebijakan Pak, kesengsaraan Pak, dan itu nggak mengenai hari libur Pak. Maka dari itu, hari libur pun kami nggak peduli. Bahwasanya pemerintah daerah itu kami gaji dengan pajak kami Pak. Dan mau nggak mau, dia punya utang moral pada kami, sehingga apapun yang kami rasakan harus diaspirasikan, tidak mengenal tepat, tidak mengenal waktu. Bahwasanya mereka menurut ketidakadilan, begitu tidak pernah tepat, tidak mengenal waktu. Betul hanya saya? BBM sudah naik, harga bahan naik, rupiah melemah, dan kita bisa lihat bahwasanya katakan adalah selamat pada bapak-bapak dan pastikan bapak-bapak celaka. Di mana bapak-bapak diberikan di tempat sipil. Dipantengin. Nah ya, coba ayo, pelan-pelan aja pelan-pelan. Yuk, bentar-bentar. Revolusi, revolusi, ada tadi. Oke, sekali lagi Bapak. Kiri. Polisi jangan ada yang dorong-dorong mahasiswa, tentara nggak usah ikut-ikutan. Kawan-kawan yang di depan, tenang ikuti komando Korlap yang ada di depan. Kawan-kawan yang masih di luar, silakan merapat ke dalam. Kawan-kawan yang masih di luar, silakan merapat ke dalam. Bung, 1000 baju kan? Kira masuk. Boneka ada kasih patah. Hidup masyarakat Indonesia! Hidup masyarakat Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Harus digulingkan! Sejahtera masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebas. Bentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Bunda relakan darah kami. Bisa melihat saat ini kemarin habis disahkannya Undang-Undang Polri, yang mana kita menjadi takut Pak untuk mau diizinkan untuk mendemonstrasi. Bahwasanya dia TNI sekarang bisa masuk peran sipil Pak, begitupun Polri. Nah, maka dari itu kita ingin melihat bagaimana respon dari Bupati Banyumas dan menandatangani, menyampaikan sampai ke DPD RI, sampai DPR RI, bahwasanya tuntutan kita itu disepakati, ditandatangani secara bersama dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Banyumas, sehingga kita hanya ingin itu Pak, itu aja. Mungkin itu, silakan. Untuk kemungkinan bahwa harga pokok di pasar itu juga akan naik. Karena apa Pak? Karena
negara gagal untuk mengelola ekonomi dan tidak mampu mengefisiensi anggaran kan soal fiskal negara itu sendiri. Ini menjadi kekhawatiran bahwa keterpurukan masyarakat itu semakin nyata dengan adanya kelola ekonomi yang tidak terukur. Maka dari itu Pak, kita di sini mengkaji adanya suatu proyek MBD, adanya suatu proyek Koperasi Desa Merah Putih yang kemudian akan dijalankan di saat ekonomi kita sangat rusak seperti ini. Kenapa Pak? Ini apa yang bisa dilakukan oleh perwakilan dari DPRD Banyumas. Ini jelas Pak, ini suara dari masyarakat. Ini hasil daripada konsolidasi dan kita nggak mengadakan apa. Bahkan kita bicara soal aksi, kita nggak ditunggangi Pak. Jadi kenapa pada akhirnya DPRD gagal bersikap untuk membawakan kepentingan masyarakat Banyumas, menolak adanya pengesahan undang-undang Polri, pengesahan undang-undang TNI. Dari dulu Pak, Omnibus Law itu lolos Pak, RUU Cipta Kerja disahkan. Jadi bagaimana kemudian pihak daripada DPRD di sini membawakan suatu kepentingan nyata yang dirasakan oleh masyarakat sipil, oleh mahasiswa demikian Pak. Jadi gantian ya, saya minta maaf baru sampai nih dari Wates. Tadi telepon Pak Kapolresta, saya suruh pulang karena emosi kebetulan. Basa-basi Pak, langsung aja Pak. Iya, saya mau langsung. Ya. Terkait dengan kenaikan BBM, kita semua prihatin. Ya. Kemudian kenaikan BBM tentu berimbas kepada kenaikan bahan kebutuhan pokok lainnya. Betul ya? Sekarang itu kebijakannya bukan kebijakan di tingkat daerah, kebijakan di pusat. Kami pun sudah mengaspirasikan itu. Kemudian adik-adik mahasiswa membuat pernyataan itu, tentu akan kami bawa ke pusat. Ya. Kami bawa pusat dengan surat pengantar bahwa kami pun sepakat dengan adik-adik. Tapi kami tidak bisa ikut menandatangani di format itu. Bermasalah nanti. Tapi kami akan membuat surat yang isinya mendukung ini dan kita bawa ke Jakarta bareng-bareng kalau perlu. Apa jaminannya Pak? Jaminannya saya. Apa bukti yang mesti dilampirkan Pak? Ya besok akan saya bikin suratnya. Transparansi yang bisa kami lihat itu. Boleh, nanti besok suratnya akan saya share. Tapi ini harus ditandatangani Pak. Kalau itu saya tidak bisa. Kita membawa 5 tuntutan. Iya, 5 tuntutan itu kan saya rampungkan dalam surat ya kan kami bikin. Sebentar Pak, Bapak aja belum baca. Iya. Kok malah udah spekulasi belum bisa. Iya, sekarang dibacakan saja dulu. Jadi aku belum baca. Intinya kan tadi yang dibicarakan. Oke, 5 tuntutan yang sudah kita konsolidasikan. Yang pertama adalah efisiensi anggaran negara dan stop pemborosan APBN. Yang kedua, stabilkan dan turunkan harga bahan pokok serta BBM. Ketiga, hentikan program MBG serta proyek Koperasi Desa Merah Putih. Yang keempat, tolak militerisme dan tegangan supremasi sipil. Yang lima, desak mundur Prabowo Gibran. Gitu Pak. Jadi nanti kami akan mengaspirasikan suaranya dari semua. Ya, dalam bentuk surat kami ini tunjukkan pada siapa? Pada DPR atau kedua kepada Presiden? Ya, dua-duanya Pak. Oh, maksudnya gimana? Ini ditujukan surat kepada kan surat saya kan pengantar ini kan harus saya tujukan kepada siapa? Oh, keduanya Pak. Oh. Dari eksekutif dan juga legislatif. Oh iya, nanti kita sampaikan. Tujuan ke Jakartanya? Iya, coba. Karena keduanya harus itu Pak, itu yang paling akhir aja tuntutannya. Ya. Itu kajiannya Pak. Itu kajiannya Pak. Yang tuntutan paling akhir. Ya. Kalau mau dibacakan ulang juga lebih bagus Pak. Paling akhir apa belakangnya Pak? Itu benar Pak, itu benar. Oh iya. Ya. Ditujukan. Ini sudah ada kepadanya belum? Kalau belum, maaf ya deh ya. Gini. Nggak, ini cari solusinya. Kalau memang belum, tolong ditambah suratnya kepada. Tujuannya kan harus ada deh. Kalau surat ini nggak ada tujuannya, nanti saya susah ngomongnya. Kan kita antar kepada tujuan sesuai yang jenengan inginkan. Betul nggak? Kepada eksekutifnya siapa? Pada Presiden, saya akan bersurat kepada Presiden menjadi pengantar surat ini. Oke Pak. Sebelum ke situ, bagaimana respon Bapak mengenai kenaikan harga BBM? Tadi sudah. Gini Pak, itu kan bukan surat. Itu sifatnya adalah satu kajian yang dihasilkan oleh kawan-kawan mahasiswa dan hasilnya adalah tuntutan untuk ke pusat. Ya. Surat yang ditujukan ke pusat itu harusnya dibuat oleh Pemda dan melampirkan itu. Oh, maunya gitu. Tapi itu ditandatangani oleh Bapak. Gitu, Ya, Pak. ini tidak bisa, Pak. Ya.
Saya nggak bisa. Dari kelima itu masa nggak bisa semua? Enggak. Saya tidak bisa menandatangani di format ini. Tetapi saya akan bikin surat sesuai tuntutannya dengan itu. Bikin sekarang. Nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa Pak? Kita itu vertikal deh, ya saya itu vertikal, ya meskipun saya pejabat politik ya, tapi saya vertikal dari presiden gubernur ke bawah. Nggak gini Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa jaminannya itu nanti saya kan gitu. Ya kalau mau tanda tangan aja saya nggak bisa, jaminannya apa? Ya jaminannya saya mau tanda tangan dengan membawa surat. Ya, Nanti itu semua disepakati Pak, apa yang kita sampaikan? Batalionnya sedang dibangun. Itu Bapak mengetahui itu atau nggak Pak? saya hanya mengetahui. Sampai hari ini pun belum ada realisasi. Apa alasan kemudian Purwokerto yang seaman ini dan senyaman ini apa yang sesuai dengan ini Saya nggak ngerti. Itu bukan ranah saya ya. Saya mengetahui akan dibangun, tapi sampai sekarang juga belum ada izin dari kami. Pak. Ya. Apakah Bapak ingin akan memberikan izin ke situ? Kalau bukanlah hanya pemuda, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kan izin gini, misalkan izin membangun harus ada IMB, sekarang PBG ya. Kemudian PBG itu selama dibangun di atas tanah yang kuning dan sesuai peruntukan diperbolehkan. Tapi kalau masyarakat menolak Pak, bagaimana Pak? Ya kan kita sampaikan. Ya tapi kita ada aturannya. Jadi kalau sudah sesuai aturan, saya tidak bisa menolak yang kira-kira malah saya bertabrakan dengan aturan. Perdanya ada. Sekalipun masyarakat kurang menyetujui. Ya, Pak masyarakat sampaikan aja aspirasinya. Iya, nanti Ya. kalau Ya. sekalipun menolak itu tetap nggak bisa disetujui Pak kalau peraturannya udah ada. Ya saya akan sampaikan ke pusat. Ini ditolak oleh masyarakat, tapi peraturannya memang diperbolehkan. Baik, di sini kan ada Bung Wali dan juga DPR Pak. Bagaimana respon daripada DPR mengenai apa yang kami sampaikan tadi? Azan dulu. Baik, izin semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya satu hal bahwa saya juga menyampaikan, DPRD Kabupaten Banyumas menyampaikan ikut prihatin, ya, ikut merasakan bagaimana rasanya masyarakat kita saat ini sedang kesulitan secara ekonomi. Sehingga saya apresiasi hal ini dan saya setuju dalam artian adalah menyampaikan aspirasi panjenengan, aspirasi adik-adik semua mahasiswa ke tataran yang lebih tinggi. Kami antar, kita boleh mewakilkan, silakan teman-teman mahasiswa dari perwakilan BEM. Ada berapa yang ada di sini kan BEM? Aliansi Banyumas Raya. Berapa BEM? 20 lebih. Berapa universitas? 20 lebih. 20. Monggo, perwakilan silakan mendaftarkan ke kami atau diskusi dengan kami besok hari Senin untuk bisa mengantarkan ini ke DPR RI. Oke. Karena kebijakan ini adalah kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga kami biar bagaimanapun tidak bisa membatalkan apapun. Yang ada adalah karena kami lembaga-lembaga aspiratif, lembaga perwakilan, maka kami fasilitasi rekan-rekan mahasiswa untuk bisa beraudiensi dengan DPR RI. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita bacakan bersama kan, apa tuntutan dari mahasiswa kita bacakan bersama. Setelah itu kami tawarkan, mari kita sama-sama karena pusatnya ada kegiatan jalan di pusat, mari kita beraspirasi ke DPR. Jadi ketika sama-sama tuntutannya harus disepakati dong, Pak. Kita bawa, kita tuntut kita ke sana sama. Kita tidak akan tinggalkan ini di sini, kita bawa ke sana. Bapak izin, kita pengen tuntutan ini juga sebagai sikap dari daerah, bukan sikap mahasiswa. Dari tadi gini, teman-teman, dari tadi Bapak cuma bilang kita akan membawakan aspirasi mahasiswa, kita akan bersamanya, kita akan menjembatani, bukan itu Pak. Kita pengen hari ini Bapak polisi semua dari sini hadir buat kalian juga, buat TNI juga, buat kembali kepada fungsi yang sesungguhnya gitu loh. Jadi kita pengen ayo bebenah sebagai sikap daerah, bukan sebagai sikap mahasiswa. Jadi kalaupun kita nanti hadir ke sana, mau jembatan bentuk apapun, kita pengen Bapak DPRD kabupaten sekalipun bikin kajiannya bersama-sama dengan kita untuk Bapak baca salah satunya kita menggulingkan rezim ini sekalipun gitu. Ini oleh teman-teman mahasiswa. Kita akan sampaikan. Bapak nyari aman Pak. Kenapa? Bapak nyari aman. Oke Pak. Bapak nyari aman John. Ini akan membacakan bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa tentang pernyataan sikap mereka yang akan kami sampaikan kepada kita. Dan surat pengantar yang akan kami bawa kami janjikan pariwisata dari Bapak. Setelah selesai, nanti akan kami bawa. Kalau cuma selesai ya itu berarti sudah selesai. Hentikan program MPG serta proyek koperasi Desa Merah Putih. 4.
tolong militerisme dan tegakkan supremasi sipil. 5. Bisa mundur Prabowo. Sudah kami bacakan ya pernyataan dari mahasiswa apa yang senior. Setelah sedikit berhasil, apa yang telah kita sampaikan sudah disepakati juga oleh Bupati dan katanya akan disampaikan, akan dibentuk suratnya di hari Jumat, akan selesai suratnya, nanti akan ada publikasi juga dari pihak pemerintah, setelah itu dilangitkan ke nasional bahwa tuntutan kita hari ini juga keresahan masyarakat Banyumas dan pimpinan juga datang semuanya. Ada berapa tuntutan, Mas? Ada 5 tuntutan yang nanti bisa diakses aja sendiri. Oh, ada yang di medsos? Iya, ada di sosial media BEM Banyumas Raya. Itu berarti udah resmi ditandatangani sama Bupati belum tadi? Kalau ditandatangani belum, tapi intinya adalah kita udah mengetahui semua, udah di video semua, pers juga udah pernah tahu bahwa saya Bupati membacakan, Bupati menyepakati dan akan menyampaikan di kancah nasional. Itu jadi bukti. Karena Bupati bersikeras untuk tidak tanda tangan. Seperti itu, katanya ada mekanisme sendiri. Mungkin kita mempersilahkan memberi kelegaan juga untuk pemerintah daerah bagaimana bisa menyampaikan di kancah nasional. Kedepannya ada aksi lagi nggak, Mas? Kedepannya kita akan ada aksi lagi. Kalaupun nggak ada kabar, kita akan 2 kali lipat lebih daripada ini. Itu surat resmi yang minta ditujukan kepada eksekutif sama legislatif akan kapan diserahkan? Itu katanya hari Jumat akan selesai. Seperti itu. Nanti kita tunggu bersama-sama juga teman-teman pers juga. Apakah itu keluar atau enggak dari web resmi Pemkap gitu. Nanti cukup diteruskan ya gitu ya? Cukup diteruskan dan nanti kalau nggak disampaikan, kita juga akan tetap mengakumulasi massa. Berarti ada yang ikut sama Bupati? Nggak ada. Kita menyepakati bahwasanya kita nggak ada keterwakilan, Pak. Kita semuanya berjuang bersama di sini bersama. Bahwasanya kita sepakat bahwasanya mengantarkan cukup pada jajaran pemerintah setempat. Mas, soal batalion itu di Mas, kenapa mengangkat isu itu di Banyumas? Nah, jujur kami juga pertama takut adanya berita batalion itu di setiap kota akan ada dibangun. Dan kita mendengar isu bahwasanya di Batik Raja akan dibangun. Dan isu ini juga nggak tahu benar atau enggaknya, katanya akan ada 500 sampai 1000 anggota. Sehingga kita tahu sendiri bahwa kita Banyumas aman-aman aja, kita nggak pernah ada permasalahan. Terus kita nggak pernah ada penjajahan dari negara lain, tapi kenapa kok dibangun lagi pasukannya? Itu untuk apa pertama? Karena tugas TNI harusnya adalah menjaga kedaulatan negara. Biarlah tugas-tugas terkait sipil, terkait tanam padi, terkait tanam jagung, terkait pembangunan jembatan dan pembangunan jalan itu biar oleh masyarakat saja. Karena sudah ada pemerintah setempat, sudah ada kelurahan setempat, nggak perlu dengan TNI lagi. Dan ketahanan pangan itu bisa diakomodir oleh petani setempat. Diinstruksikan aja kepala daerah masing-masing, di desa masing-masing. Kan selesai, kita nggak harus menggunakan instrumen aparatur negara. Ketakutan ini terjadi juga di Kebumen. Bahwasanya akan dibuatkan kayak gitu, masyarakat juga takut akan itu. Akan terjadi seperti halnya di Papua. Dan kita juga takutnya adalah ini menjadi neo orba. Gitu. Mas, nama lengkapnya? Zulfan Azmi, Muhammad Zulfan Azmi. Zulfan Azmi? Muhammad Zulfan Azmi, Wakil Presiden Untaizu. Oke. Makasih ya, Mas. Mas, sedikit, Mas. Tadi kenapa berangkatnya dari lapangan Purwanegara, Mas, nggak dari UIN? Nah, UIN karena itu udah nggak aman apa gimana, Mas? wah, UIN juga nggak bisa, kita nggak diperbolehkan izin oleh birokrat kita. Hanya saja kalau kumpul untuk masyarakat UIN itu masih diperbolehkan. Karena ditakutkannya ada framing media yang jelek bahwasanya kemarin Agustus saat kumpul di UIN itu dianggap UIN menjadi perusuh, padahal kita hanya menjadi titik kumpul gitu. Makanya kita sedang mulai mereda sedikit dan perlahan kita akan bangkitkan lagi gerakan bahwasanya UIN itu aman, UIN tidak membuat anarkis. Oke, thank you, Mas. Unjuk rasa yang digelar Aliansi BEM Banyumas Raya Sabtu 13 Juni 2026 diwarnai aksi saling dorong antara massa demonstran dan aparat keamanan. Ratusan peserta aksi melakukan long march dari lapangan Purwanegara menuju kantor Bupati Banyumas dengan membawa 5 tuntutan yang mereka suarakan kepada pemerintah. Maka dari itu, Pak, kita di sini mengkaji adanya suatu proyek MBD, adanya suatu proyek Koperasi Desa Merah Putih yang kemudian akan dijalankan di saat ekonomi kita sangat rusak seperti ini. Kenapa, Pak? Ini apa yang bisa dilakukan oleh perwakilan dari DPRD Banyumas. Setibanya di lokasi, mahasiswa menuntut untuk dipertemukan dengan Bupati Banyumas dan Ketua DPRD Banyumas. Namun setelah menunggu cukup lama, pertemuan tersebut tak kunjung terlaksana. Kekecewaan massa memuncak, demonstran kemudian merangsek masuk ke area pendopo Panji. Upaya itu sempat dihalangi aparat sehingga terjadi aksi saling dorong di depan pintu masuk pendopo. Meski demikian, massa akhirnya berhasil memasuki dan menduduki area pendopo Panji. Tak lama berselang, Bupati Banyumas berkenan menemui para demonstran.
Dalam pertemuan tersebut disepakati pembuatan surat pengantar untuk membawa kajian serta tuntutan mahasiswa ke DPR RI. Betul ya? Sekarang itu kebijakannya bukan kebijakan di tingkat daerah, kebijakan di pusat. Kami pun sudah mengaspirasikan itu. Kemudian adik-adik mahasiswa membuat pernyataan itu, tentu akan kami bawa ke pusat. Ya, kami bawa pusat dengan surat pengantar bahwa kami pun sepakat dengan adik-adik. Tapi kami tidak bisa ikut menandatangani di format itu. Bermasalah nanti. Tapi kami akan membuat surat yang isinya mendukung ini dan kita bawa ke Jakarta bareng-bareng kalau perlu. Aksi pun berakhir dengan tertib. Namun Aliansi BEM Banyumas Raya memberikan peringatan bahwa apabila hingga pekan depan tidak ada kejelasan atas tuntutan yang mereka sampaikan, mereka akan kembali ke jalan dengan massa yang lebih besar.